Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ekawati dengan NIM 201561222021. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum kewarisan di Indonesia. Hukum waris atau sering disebut sebagai hukum pewaris, yaitu cabang hukum yang mengatur tentang pembagian harta benda dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris atau penerima warisan yang sah. Hukum waris menetapkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang akan dibagi antara ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem hukum waris yang pertama yaitu hukum waris Islam atau kompilasi hukum Islam. Yang kedua yaitu hukum waris KUH Perdata, dan yang ketiga yaitu hukum waris adat. Yang pertama, hukum waris Islam, sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum waris dalam Islam telah ditetapkan jauh sebelum terciptanya sistem kewarisan lainnya. Hal tersebut disebut sebagai hukum faraid. Sumber hukum waris Islam adalah Al-Quran dan hadis. Aturan dan ketentuan mengenai pewarisan dalam Islam bersumber utama dari kedua teks tersebut. Dan menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak jadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, serta mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Selanjutnya yaitu rukun-rukun waris Islam. Yang pertama yaitu ahli waris, yang kedua pewaris, dan yang ketiga yaitu harta warisan. Dan syarat-syarat untuk mendapatkan warisan, yang pertama yaitu orang yang mewariskan sudah meninggal, orang yang menerima warisan atau ahli waris masih hidup pada saat kematian mewaris, tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan, dan yang terakhir yaitu tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih. Terus kelompok ahli waris atau anggota keluarga yang berhak mendapatkan bagian warisan, yang pertama yaitu ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 orang, dan ahli waris dari golongan perempuan ada 10 orang. Terus ashaba ada 3 macam. Yang pertama yaitu ashaba bin nafsi, yaitu setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Yang kedua itu ashaba bil ghairi, yaitu ashaba dengan sebab orang lain. Terus yang ketiga yaitu ashaba ma'al ghair, yaitu ashaba bersama orang lain. Terus hukum waris KUH Perdata. Hukum waris perdata yaitu aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal, orang lain yang menjadi ahli warisnya yang masih hidup. Sedangkan KUH Perdata sendiri yaitu tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan. Jadi harta peninggalan untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, pasal 830 KUH Perdata, dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi dalam pasal 186 KUH Perdata tentang kematian. Terus pembagian warisan menurut KUH Perdata yang pertama itu golongan terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan anak sah serta keturunannya. Yang kedua yaitu golongan 2 terdiri dari ayah dan ibu, saudara dan keturunan saudara. Terus yang ketiga itu golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek dan saudara dalam garis lurus ke atas. Yang golongan keempat terdiri dari saudara garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara, sepupu hingga derajat ke-6. Selanjutnya yaitu ahli waris yang tidak dapat menerima harta warisan. Yang pertama yaitu seseorang dengan putusan hakim yang telah divonis dan dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua yaitu seseorang yang memalsukan atau memusnahkan surat wasiat dengan cara kekerasan serta menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya. Yang ketiga yaitu seseorang dengan putusan hakim telah terbukti mencemarkan nama baik orang yang telah meninggal
karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana selama 5 tahun penjara. Selanjutnya yaitu bagian mutlak ahli waris dalam pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu apabila hanya ada 1 orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu 1/2. Apabila ada 2 orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu 2/3. Dan apabila memiliki 3 orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu 3/4 sesuai dengan undang-undang. Hukum waris adat yaitu hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya kepada ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum waris yaitu yang pertama yaitu sistem patrilineal, sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Yang kedua yaitu sistem matrilineal, yang dimana sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dan yang ketiga yaitu sistem parental dan bilateral, yang dimana sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak dan ibu. Hibah sebagai pemberian warisan. Warisan yaitu pembagian harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan hukum waris, sedangkan hibah pemberian harta pada saat si pemberi itu masih hidup tanpa ada syarat balik. Sedangkan wasiat yaitu pernyataan tertulis mengenai pembagian harta setelah kematian pewaris. Penerapan hibah di dalam perspektif hukum di Indonesia mengacu pada 3 perspektif, yaitu Kitab Undang-Undang atau sering disebut sebagai KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penerapan hibah menurut hukum adat yaitu dijelaskan dengan pembagian harta peninggalan di waktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya. Hal ini diungkapkan Tirhir bahwa hibah dilakukan semasa si pemberi hibah masih hidup. Dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam ayat 2, sedangkan dalam KUH Perdata ada 3 opsi ketika warisan terbuka: menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, dan menolak warisan. Menerima secara murni yaitu ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap hutang pewaris termasuk pula harta pribadi. Menerima dengan hak istimewa ialah ahli waris yang menanggung sebatas harta yang diterima dan tidak berkewajiban menutupi kekurangannya. Menolak warisan yaitu ahli waris tidak bertanggung jawab terhadap hutang pewaris karena tidak pernah dianggap telah menjadi ahli waris. Itu problematika yang muncul dalam hukum kewarisan di Indonesia, yaitu perihal pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami. Yang kedua itu perihal ahli waris beda agama. Yang ketiga yaitu pembagian warisan anak di luar perkawinan.